Di antara deretan perbukitan yang terdapat di Kabupaten Cianjur ini, ada sebuah kontras yang secara topografi terlihat tampak sangat berbeda dengan deretan bukit lainnya pada lokasi yang sama. Ada klaim bahwa bukit ini bukanlah struktur alami, melainkan sebuah kompleks bangunan buatan manusia yang terkubur, bahkan dihubungkan dengan peradaban yang hilang. Sudah sejak lama, gue begitu penasaran dan mencari banyak informasi mengenai situs ini. Dan hasilnya menemukan begitu banyak perdebatan mengenai apakah ini memang struktur buatan manusia yang berasal dari suatu peradaban yang belum dikenal, atau hanya merupakan formasi alami yang secara kebetulan terbentuk. Jika struktur ini memanglah sebuah bangunan seperti yang diklaim, hal ini berpotensi dapat mengubah sejarah manusia, tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di dunia. Hari ini, demi memenuhi rasa penasaran, gue memutuskan untuk melihat dan mencari tahu langsung. Selamat datang di Gunung Padang. Sekarang masih jam 5 pagi, dan kita udah di jalan menuju suatu tempat yang udah lama jadi bucket list gue. Tapi sebelum itu, kita akan jemput dulu teman gue yang akan nemenin sepanjang perjalanan kali ini. Halo bro, pertama-tama thank you udah join di trip kali ini. Gimana kabar lu? Alhamdulillah sehat, cuman tidurnya kurang, baru 2 jam tidur. Iya, dan ya seperti yang lo tahu kan kita juga mau ke Gunung Padang nih. Apa yang lo tahu terkait Gunung Padang, bro? Gunung Padang ceritanya kan yaitu sebagai bangunan tertua ya. Jadi kita mau menelusuri benar nggak sih yang di informasi beredar di internet, apakah memang benar Gunung Padang ini lebih tua daripada piramid? Kita nggak tahu ya. Itu kan hanya cerita yang beredar di internet gitu ya. Cerita tentang Gunung Padang sebagai situs megalitik terbesar di Asia Tenggara bermula dari penemuan seorang peneliti VOC bernama Korte pada tahun 1890. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi oleh Nicolaas Johannes Crom pada tahun 1914 melalui Buletin Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda. Informasi mengenai keberadaan Gunung Padang kemudian sempat hilang selama beberapa dekade. Hingga pada tahun 1979, situs ini kembali ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat desa setempat. Sejak saat itu, berbagai penelitian arkeologis kembali dilakukan secara lebih intensif. Perbincangan mengenai Gunung Padang semakin mengemuka pada periode penelitian tahun 2011 hingga 2014 yang dipimpin oleh Dani Hilman Natawijaya, yang memicu kembali perhatian publik terhadap situs tersebut. Oke, so sedikit cerita, gue tuh dari dulu suka banget sama pelajaran sejarah ya, terutama yang terkait dengan prehistori atau prasejarah. Karena gue ngerasa kayak pelajaran prasejarah itu masih nyimpan banyak banget misteri gitu ya, terutama kalau kita ngomongin konteks sejarah di Indonesia. Kayak gue tuh dulu pernah ke Pacitan dan main ke salah satu museum namanya Songterus. Dan lo tau apa? Ternyata bisa dibilang Indonesia itu dulunya adalah pusat peradaban manusia purba. So bayangin lo punya mesin waktu dan lo pergi ke suatu waktu jauh sebelum kerajaan-kerajaan di Indonesia eksis. Dan lo mungkin akan nemuin timeline atau momen yang mungkin lo belum bisa kebayang saat ini. Dan itu yang gue rasain tentang Gunung Padang. Karena Gunung Padang menurut gue masih menyimpan banyak banget misteri. Kita udah masuk ke kawasan Kabupaten Cianjur dan sepanjang jalan tadi kita ngelihat sebenarnya ada beberapa titik longsor ya, dan memang faktanya kawasan Kabupaten Cianjur ini memang berada di atas Cesar Cisamandiri. Nah, tapi yang menarik ada penemuan yang mengatakan bahwa titik persis di mana Gunung Padang berdiri itu adalah titik paling aman dibanding titik-titik di sekitarnya, dan itu menimbulkan pertanyaan lanjutan. Kalau memang Gunung Padang dibangun oleh masyarakat ketika itu, apakah masyarakat ketika itu sudah punya knowledge yang cukup terkait bencana gempa? So kita nggak tahu. Sesar Cimandiri adalah patahan aktif yang membentang dari wilayah Sukabumi hingga Cianjur. Pergerakan lempeng di zona ini membuat kawasan sekitarnya cukup rentan terhadap gempa bumi. Pada tahun 2022, wilayah ini sempat diguncang gempa besar. Sejumlah area terdampak, namun kawasan situs Gunung Padang dilaporkan mengalami kerusakan yang relatif minimal. So ya, kita baru sampai di Gunung Padang. Sekarang mau langsung ke tiketing. Yang batuan berdiri kan ada ya. Oh iya dia berdiri. Ya itu nggak boleh. Kemudian ada yang ada garis-garis ini, seandainya kita masuk ke situ juga mesti alas kaki di depan. Yang lama tuh yang mana? Yang lamanya ini. Oh boleh deh yang ini aja, yang lama aja. Nanti kita pulang ke arah yang sana. Iya boleh. Gitu, ngambil air di sini, bersih-bersih dulu, lalu naik. Ya tempat untuk peribadahan orang-orang terdahulu.
Dari dulu sudah ada karena lebih ke penataannya seperti ini dari dulu. Keluar airnya dari sana. Untuk ngebuang ke bawah dari sini juga ada ke bawah. Bawah kita ini sampai ke bawah sana ke sawah ini. Oh gitu. Ngebuang. Ini berapa meter ke atas? 175 meter. Wah, Dari bawah. Kalau dari permukaan laut itu 985. udah lama nggak olahraga, tiba-tiba naik tangga begini. Dan naiknya lumayan. Gue balap bro. Gue harus jadi orang pertama yang naik ke atas. Jiwa kompetitif gue nggak mau kalah. Nggak expect securam dan secapek ini. Oh shit. Oh my god. Ya rasanya buat gue sih mixed feeling banget ya, first impression, karena gue nggak pernah ngeliat tempat yang punya kemegahan di satu sisi tapi punya aura magis di sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Kalau lo tahu Giant Causeway di North Island, alam kadang yang punya cara sendiri untuk bikin sesuatu secara simetris, karena di sana tuh ditemuin batu yang bentuknya heksagonal dari tempaan lava selama jutaan tahun. Tapi kalau lihat di sini, ini sesuatu yang gue sih belum pernah lihat ya seumur hidup gue. Ya gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang dulu ngambil batu ini entah di mana lalu disusun di sini, ya kita nggak pernah tahu. Gunung Padang berada di ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut dan tersusun dalam 5 teras yang mengikuti kontur lereng. Total areanya sendiri diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar, tapi yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan struktur. Sebagian peneliti meyakini masih ada lapisan konstruksi lain yang terkubur jauh di dalam bukit ini. Oh ini pohon cempaka putih. Seumur hidup baru tahu bentuknya pohon cempaka putih. Di sini ada aula atau tempat berkumpulnya ini. Oh ini juga bentuknya dari dulu kayak gini ya? Kayak gini dari dulu. Nah ini gerbangnya kan dia pisah ya, besar ya. Nah ini yang dijatuhin batuan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ke sana itu dia manjang. Karena si ini dipasin sama ini sama ujung sana. Nah di sini emang dia berdiri ke sini. Jadi prosesnya mungkin lebih ke ditancap ya. Penguatnya ditancap dan dijepit sama batu. Karena dari dulu ya semenjak ini dibuka posisi ini udah seperti ini. Udah seperti ini. Termasuk yang ini semua nih ya? Ya sama. Kenapa dilarang menduduki batuan-batuan seperti ini? Karena ke bawahnya itu paling dalam 15 atau 20 cm. Makanya kalau kita dudukin berat badan kita itu kan lumayan ya. Dia jatuh. Nah ini namanya batu domen atau meja batu. Yang mungkin dulunya lebih ke tempat penyimpanan atau semacam makanan lah atau sesajen kalau bahasa ininya. Karena kalau ditarik ke usia situs ini emang jauh sebelum Masehi. Saya sebagai warga di sini dari dulu yang saya tahu ya dari kakek nenek bahwa bangunan ini dulunya bangunan Prabu Siliwangi kalau kata orang tua seperti itu. Kenapa? Karena satu emang ada di wilayah Jawa Barat, betul, dan di atas itu nanti ada Tapak Maung sama Ujang. Iya, seperti itu. Tapi kalau hasil kajian lebih tua lagi ke belakang ya. Mungkin ya bangunan ini sudah ada, bisa jadilah. Tapi kalau dulu dari cerita orang tua zaman dulu kan sebelum ketemu ini kan nggak kelihatan lah. Ini dulu tempat apa ya kalau dari zaman dulu? Dulunya itu emang ada juga sih tempat yang suka dipergunakan seperti di atas itu dibersihin juga ya. Karena yang tahu belum banyak seperti ini, banyak kebuka. Belum kebuka semua. Nah ini pernah dipakai kebun juga. Oh zaman dulu karena belum tahu kan ya? Karena tertutup. Dulu yang kelihatan cuman yang kayak itu kan sepotong tuh ya, yang berdiri itu. Makanya kata orang Belanda itu dulunya disangka itu nisan. Oh, karena bentuknya dan berdirinya berhadap-hadapan. Iya benar. Karena ini wilayahnya dekat sama perkebunan teh. Karena ini kan wilayah mereka ya dulunya. Makanya pas masuk ke sini banyak ada ditemukan semacam uang zaman Belanda ya pasti. Karena Belanda lama juga kan menjajah kita dulu. Seperti itu. Nah kemarin yang diekskavasi yang ini Bang. Nah ini kelihatan. Oh ini yang diekskavasi ya, terakhir nih. Ini kan kelihatan ya. Ini bekas tanahnya ya. Karena dia pasti turun sih kalau tanah udah digali itu pasti turun. Waktu itu sempat kelihatan dari luar nggak kayak? Ini ditutup sih Bang. Oh ditutup ya, nggak boleh kelihatan sih, tapi kalau batu itu udah batu sama batu lagi ketemu. Oh ketutup batu sama batu lagi ya? Batu lagi, karena ya itu sistem penguncian penempelannya ya ini nih. Iya benar, ini kayaknya disusun kan ya? Iya, kalau kita lihat dari potongan batu ini aja ya, ini udah kelihatan maaf. Nah ini kayak ini nih, ini kan dia panjang, dan itu kalau dia sambung dia nyambung panjang tuh. Oh iya benar ya. Tuh. Itu kayak patahannya sama gitu ya? Iya, patahannya sama dan pasti di bawahnya itu ada lubang itu ya, ada lubang. Ini dari pinggir juga ada, nanti untuk penguat ke pinggir itu mereka udah siap juga ada. Oh iya ya.
Batuannya emang kalau secara apa? Ini mengandung kadar besi tinggi ya. Nah, suara besi kan? Iya benar. Karena dulunya emang mungkin dipergunakan, kalau sekarang itu menggunakan untuk pemanggilan ibadah itu kalau di muslim ada beduk. Kalau di ini ada lonceng, kalau ini pakai ini. Oh ya, mungkin dipergunakan. Betul, untuk berkumpul di sini karena seperti itu. Selalu ada kayak gini ya? Selalu pasti ada yang seperti itu. Mau kecil mau besar itu pasti ada. Ya bunyinya tuh beda-beda ya? Kayak di nananya. Dulu untuk naik ke teras 2 itu lewatnya sini. Ya ini ada gerbangnya ya Bang. Nah ini gerbang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gerbang untuk naik ke atas. Dan kelihatan tuh susunan yang dalam itu kelihatan tuh. Itu udah nempel batu, ada tanah lempung, ada batu lagi. Itu kelihatan. Mungkin kalau di sistem kita pasang batu bata sekarang. Iya benar. Kalau di kita tahu kalau dulu seperti ini. Tapi orang zaman dulu udah tahu teknik ini sih. Nah itu keren Bang. Bahwa padahal ini jauh sebelum Masehi. Iya benar. Jauh sebelum Masehi. Dan ini batuan jenis seperti ini. Bahasanya batuan basal atau batuan sebetulnya sampai ke kali sih. Dari kali ke sana udah nggak ada batuan ini. Nah, saya dengar informasi terlepas yang tadi bentuknya segi 5 prisma, memang semuanya serba 5 ya? Iya, serba 5 betul. Posisinya ya bukit-bukit yang ada di sekitar sini itu ada 5 bukit atau 5 gunung kalau bahasa orang sini. Oh, itu Karuhun, ini Emped, itu Malati, di situ ada Pasir Malang, di depan ada Bukit Batu ya. Nah, kita udah masuk ke teras kedua. Ini yang kanan pohon kemenyan, ini pohon hamirung. Ini 2 pohon yang berbeda. Yang ini beda ya? Yang ini hamirung, yang ini kimenyan. Oh, kimenyan. Kimenyan. Nah itu di situ ada batu yang dinamakan batu kursi atau batu kursi, tempat batu duduk. Kursi. Ya, ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini yang sendiri di sini. Posisinya seperti ini. Iya benar-benar kayak kursi. Iya, namanya batu kursi atau batu kursi. Batu kursi. Iya. Segi 5-nya ya. Oh iya ya. Segi Tapi 5. ini dugaannya dulu dia itu banyak atau gimana? Banyak dugaannya, ada yang dipahat. Tapi kalau hasil dari Pak Ali, nah ini dulunya dari Gunung Api Purba. Jadi dia naik ke atas, lalu dia mengeras, lalu dia sudah membentuk seperti ini. Oh jadi terbentuk sedemikian rupa. Betul, gitu ya? dan ditambang katanya oleh orang-orang terdahulu, lalu dibawa dipasang. Oh seperti iya, itu. iya. Kalau lihat dari ininya, ada lagi ya yang gambaran ini sudah dicetak. Ada juga yang seperti itu. Ada yang dipotong katanya pakai semacam benda lebih keras dari batu. Ada yang bilang dipahat. Tapi kalau kita lihat, ya ini bolong-bolong seperti ini. Bolong-bolong ini apa nah ya? Itu jadi pertanyaan juga. Saya pernah ngobrol sama ahli, mungkin Kang dulu itu mau mengangkut, mungkin mereka pegang ke situ jadi pegangan katanya seperti itu. Ya bisa jadi mungkin seperti itu. Benar. Jadi kalaupun ini apa? Gunung Merapi segala macam, mereka angkut juga ya ke sini ya berarti ya? Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau lihat dari sekeliling Gunung Padang ya, kita belum menemukan apa yang dicari ya yang mirip ya? Yang mirip itu. Harusnya kan ada peninggalan ya kalaupun ada ya? Betul. Nah ini dulu sama juga tempatnya seperti yang lain. Di sini tempat duduk, di ini ngelingkarnya batunya berdiri. Nah ini gerbangnya. Oh ini gerbangnya. Nah kalau udah jatuh ya. Oh iya benar. Udah pernah jatuh. Mungkinnya posisi dulunya emang tidak seperti ini. Bisa juga dikembalikan. Iya benar. Karena kita selaku masyarakat di sini hanya menduga-duga saja ya, karena emang jauh sebelum Masehi itu ya seperti apa kan gitu ya. Jangankan itu sejarah kita aja yang dijajah Belanda aja kita banyak yang hilang. Betul seperti itu. Apalagi ini primadona di sini. Oh gitu. Banyak yang datang mereka pengen ngangkat batu ini. Sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang kejepit, ada yang sakit pinggang. Makanya sekarang dikasih seperti ini ya biar aman, diikat seperti kebelah dua ya. Iya benar. Ada potongan di tengah kayak gini. Tetap ya di dalam ruangan ya. Tetap di dalam ruangan. Tapi ya ruangan yang sebagiannya udah pada jatuh. Iya. Dulu ini segini di bawah tanahnya. Ini udah dipakai batu lagi, dia agak tinggi sekarang. Oh kelihatan jadinya strukturnya kan? Ya, mungkin struktur ini emang dulunya berdirinya lurus karena emang sering kena hujan, kena gempa juga dia geser. Yang membuat Gunung Padang semakin menarik bukan hanya karena sebagian kalangan menyebutnya sebagai piramida yang biasanya mensyaratkan hal tertentu, melainkan juga karena kontroversi yang menyelimuti dugaan usianya. Gunung Padang is not a pyramid. Gunung Padang is stone terrace. It's a specific culture in megalithic culture in the world. We know upright stone. We know about dormant. And Gunung Padang is stone terrace, not a pyramid. Dalam penelitian yang dipimpin oleh Dan Hilman, penanggalan radiokarbon terhadap material organik dari lapisan tanah di antara batuan menunjukkan usia yang sangat tua.
Bahkan diperkirakan berkisar antara sekitar 14.500 hingga 25.000 tahun sebelum Masehi pada beberapa lapisan terdalam. Permasalahan muncul karena pada rentang waktu tersebut berada jauh sebelum periode ketika manusia diyakini telah memiliki kemampuan membangun struktur monumental. Pada masa itu, sebagian besar komunitas manusia masih hidup dalam pola hunting and gathering, yakni berburu dan meramu, sebelum berkembangnya kehidupan menetap dan praktik pertanian yang umumnya dianggap sebagai prasyarat munculnya arsitektur kompleks. Dan mungkin kalau rekonstruksinya ya seperti ini semua, ya kelihatan udah kelihatan ya. Iya, udah polanya. kelihatan strukturnya sih. Strukturnya kelihatan. Tinggal sebenarnya bagian dalamnya ya. Betul, bagian dalamnya. Apa? Semakin lama gue berada di sini, semakin bikin gue sadar, kita, manusia modern dengan segala macam pencapaiannya, sebenarnya hanyalah bagian kecil dari timeline panjang peradaban manusia. Dan untuk pemerintah pusat sama semualah ya, penelitian ini kalau bisa itu harus sampai selesai. Jangan sampai penelitian ini jadi tanda kutip penasaran terus. Ya harapannya supaya Gunung Padang ini bisa lestari lagi, warga sekitarnya bisa sejahtera seperti itu, dan jalan akses untuk ke sini diperbaiki lagi. Kita mungkin sering merasa hidup di masa paling modern dan ada di puncak peradaban. Tapi ternyata kita cuma satu bab kecil dari cerita yang jauh lebih panjang dalam siklus peradaban umat manusia. Terlepas dari kontroversi mengenai usia Gunung Padang, faktanya situs ini ada dan tugas kita adalah mencari tahu kenapa, siapa, dan bagaimana tempat ini ada, serta apa alasan dibaliknya.